Salam jumpa kembali anak didik kami kelas 9 dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Kesimpulan yang bisa kita tarik dari materi itu adalah bahwa Allah ingin menyelamatkan semua orang. Karena itu dia menawarkan keselamatan itu kepada semua orang. Tawaran Allah itu ditanggapi secara berbeda-beda oleh manusia. Ada yang menolaknya dan kemudian mengandalkan kekuatan lain di luar Allah sebagai sumber keselamatan mereka. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian ada juga yang menerimanya, lalu menyerahkan dirinya kepada Allah untuk diselamatkan. Bentuk konkretnya adalah mereka beragama. Karena itu topik kita pada hari ini adalah beragama sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Jadi kata kunci di sini adalah agama. Apa itu agama? Tentu ada banyak definisi yang bisa kita dapatkan. Tetapi kalau kita lihat definisi yang dibuat oleh Franz Dahler, maka agama itu adalah hubungan manusia dengan sesuatu yang melampaui dirinya, atau hubungan manusia dengan sesuatu yang transenden, yang ekstramundan, yakni yang melampaui dunia ini. Jadi agama itu adalah mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Allah penciptanya. Fungsi agama adalah mewartakan keselamatan. Yang kedua, mengajarkan tentang arti hidup. Lalu mengajarkan tentang cara hidup. Nah, disinilah letak keluhuran agama. Tetapi dalam kenyataannya, ada sikap-sikap tertentu yang menodai, yang merongrong keluhuran agama. Sikap-sikap itu antara lain fanatisme. Fanatisme itu adalah suatu sikap yang menganggap agamanya lah yang paling benar dan agama orang lain adalah salah. Karena itu dia menutup diri terhadap segala sesuatu yang datang dari luar. Nah, yang kedua adalah politisasi agama, yakni menggunakan agama sebagai kendaraan politik atau menunggangi agama untuk tujuan politik. Dan itu sering kita dapati bahkan termasuk di negara kita, bahwa agama itu dimanfaatkan, ditunggangi, dijadikan kendaraan untuk tujuan politik. Jadi unsur politik masuk ke dalam agama dan bahkan seringkali mendominasi dalam agama. Itu yang kita sebut dengan politisasi agama. Yang kedua adalah formalisasi agama, yakni beragama hanya sebatas administrasi, hanya formalitas, tidak ada penghayatan terhadap ajaran agamanya sendiri. Lalu yang keempat adalah sekularisasi, yaitu suatu sikap yang berusaha untuk mengikis, mencukur atau membuang unsur-unsur agama atau nilai-nilai agama dari kehidupan bernegara atau dari kehidupan bermasyarakat, sehingga terciptalah negara atau masyarakat sekular. Nah, Yesus dalam bacaan hari ini dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14 mengkritik kehidupan beragama ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menganggap bahwa hidup keagamaan mereka lebih baik dibandingkan dengan hidup keagamaan orang lain. Nah, ini salah satu sikap fanatisme. Lalu, bagaimana seharusnya sikap kita sebagai seorang yang beragama? Sikap yang benar sebagai seorang yang beragama. Tentunya yang pertama adalah bahwa kita melihat nilai-nilai luhur yang terdapat di dalam
agama kita sendiri. Lalu nilai-nilai itu kita hayati, kita hidupi, sehingga nilai-nilai itu menjadi bagian integral dari diri kita, mendarah daging di dalam diri kita. Sehingga seluruh perkataan, seluruh perbuatan, sikap, dan cara hidup kita itu mencerminkan nilai-nilai agama yang kita anut. Yang kedua, tidak bisa dipungkiri bahwa setiap agama mengandung nilai-nilai luhur di dalamnya yang dapat menghantar manusia kepada Allah. Dan karena itu kita harus menghormati, kita harus menghargai nilai-nilai luhur yang terdapat dalam setiap agama. Yang ketiga adalah membangun sikap toleransi yang tulus dengan para penganut agama lain, sehingga terciptalah kedamaian dan kerukunan dalam masyarakat. Lalu berikutnya, membangun komunikasi atau dialog dengan para penganut agama lain. Mungkin pada level karya atau mungkin juga pada level kemanusiaan. Selanjutnya adalah membangun persahabatan, persaudaraan dengan para penganut agama lain, sehingga ada semacam ikatan persaudaraan antara penganut agama yang satu dengan agama yang lain, kendati ada perbedaan dalam hal agama. Jadi pada kesempatan ini saya mengajak anak didik kami kelas 9 untuk melihat hidup keagamaan kita. Karena itulah yang dituntut oleh Yesus dalam bacaan hari ini yang kita dengarkan. Yakni, apa arti hidup yang kamu dapatkan dari agama yang kamu anut? Apa arti hidup yang kamu pahami dari agama yang kamu anut? Salah satu misalnya contohnya, arti hidup itu adalah anugerah. Hidup adalah anugerah. Nah, kalau hidup adalah anugerah, apakah kamu menghayati itu sebagai anugerah Tuhan dan menghargai hidup sebagai anugerah dari Tuhan? Nah, mungkin ada arti lain atau makna lain dari hidup sesuai dengan ajaran agama yang kamu anut. Nah, lalu bagaimana cara hidup yang selama ini kamu pahami menurut ajaran agama yang kamu anut? Bagaimanakah seharusnya kita hidup di dunia ini sebagai penganut agama yang selama ini kamu anut? Misalnya saling mengasihi, saling mengampuni, saling menghormati, atau mungkin ada cara hidup yang lain. Jadi sekali lagi saya tekankan, yang pertama tadi adalah tuliskanlah arti hidup yang kamu pahami dari agamamu, dan yang kedua adalah tuliskanlah cara hidup yang diajarkan oleh agamamu yang selama ini kamu hayati. Sekian dan selamat mengerjakan untuk anak didik.